Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan pertama saya akan persilahkan kepada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada beliau, Bapak Kepala Perwakilan, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri, jadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini segera terwujud karena kalau kita melihat di media-media televisi, media elektronik ini sudah ada siapa yang sudah dipanggil oleh Pak Prabowo, calon presiden yang terpilih. Termasuk sudah ada beberapa media yang mewawancarai siapa yang kelihatan menjadi kepala menteri dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga. Jadi kalau kita runtut memang dengan Undang-Undang 52 terkait dengan kependudukan, kemudian Undang-Undang 23 terkait dengan pemerintahan daerah, aparatur pemerintah daerah, kemudian stunting, inilah yang akan menjadi tugas berat lagi dari BKKBN untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada BKKBN. Dan mudah-mudahan lembaga yang ada ini nanti juga akan semakin solid seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita melihat di zamannya era Pak Profesor Haryono Siono, itu BKKBN utuh. Pak Haryono juga pernah menjadi Menteri, Menko, Kesra, Kepala BKKBN. Kemudian Ibu Khofifah juga pernah Menteri Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN. Dan ini insya Allah umurnya akan menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Ini berupaya dari BKKBN, nama BKKBN itu tetap ada, supaya nanti ada pergantian pemerintahan dan sebagainya, lembaga BKKBN itu masih ada. Karena kekuatan kita adalah di SDM-nya yang mempunyai tenaga sampai di lini lapangan, di kabupaten kota, penyeluruh KB, termasuk adanya undang-undang terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi, itu adalah tugas dari BKKBN. Inilah dua kekuatan ini yang menjadi mendasari BKKBN diharapkan terus ada. Untuk itu nanti Pak Kepala Dinas mungkin nggak tahu nanti kalau memang jadi vertikal dari pusat perwakilan sampai BKKBN kabupaten kota ada, jadi tapi tinggal Bapak. Ya nanti ada penerusnya. Jadi ini adalah berita-berita yang beredar saat ini dan mudah-mudahan nanti bisa kenyataan setelah nanti Bapak Presiden dilantik dan akan melantik para menterinya. Ini harapan kami semuanya. Ini semuanya atas dukungan dari pemerintah, termasuk dari warga masyarakat, betapa pentingnya BKKBN yang mempunyai objek atau tugas utama adalah kepada keluarga. Karena harapannya adalah keluarga yang berkualitas, harapannya adalah Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan dengan terbentuknya SDM yang berkualitas tersebut akan terwujud. Dan tentunya BKKBN juga karena sudah banyak yang dilakukan. Jadi BKKBN itu di samping masalah stunting, juga masalah KB, termasuk juga untuk masalah keluarganya. Jadi BKKBN itu mengurusi mulai dari anak lahir sampai lansia sampai meninggal. Jadi semuanya ada tugas-tugas yang ada di BKKBN. Itu mulai adanya bina keluarga balita, di mana keluarga yang mempunyai balita ini ada perkumpulan yang dibentuk oleh masing-masing daerah. Kemudian kalau sudah balita menginjak remaja, kita mempunyai kelompok bina keluarga remaja. Jadi remaja, keluarga yang mempunyai remaja. Jadi sasarannya itu adalah keluarganya, bukan balitanya, bukan remajanya, tetapi ini masih keluarga-keluarga, termasuk lansia, bina keluarga lansia. Keluarga yang mempunyai lansia, keluarganya itu kita mempunyai organisasi bagaimana perawatan
bagaimana seorang lansia itu tidak ketergantungan dengan keluarganya supaya bisa mandiri dan sebagainya. Tetapi kami juga mempunyai yang langsung sasaran kepada kelompok-kelompok tersebut. Misalkan remaja, kita mempunyai pusat informasi konseling remaja atau Big R. Kemudian kita juga punya namanya duta genre. Duta genre ini mulai dari tingkat provinsi, kabupaten sampai desa. Ini juga sudah terbentuk namanya duta genre. Di mana duta genre ini kalau bisa berjalan, remaja-remaja kita, calon penerus bangsa ini kalau sudah masuk ke dalam duta genre, insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu yang positif, pola-pola perilaku yang positif, sehingga kedepannya ini akan lebih baik. Karena salah satu kegiatan dari duta genre adalah paling tidak ada 3 hal, atau kita sebut itu triad KRR. Ada 3 hal yang kesehatan reproduksi yang harus dihindari oleh seorang remaja. Di antaranya adalah tidak menikah di usia dini atau di usia anak. Yang kedua, tidak melakukan seks bebas di luar nikah, termasuk menjauhi nafsa atau narkoba. Dari 3 hal ini kalau memang semuanya dihindari oleh para remaja kita, insya Allah namanya mimpi Indonesia Emas tahun 2045 insya Allah akan terwujud. Karena banyak lagi kegiatan-kegiatan yang disampaikan di dalam duta genre tersebut. Dan setiap desa harus mengirimkan nama-nama duta genre 1 pasang per desa, yaitu laki dan perempuan 1 pasang. Dan insya Allah nanti semua kabupaten kota ini sudah terbentuk, karena harapannya tahun 2045 duta genre ini sudah terbentuk, termasuk BKL, Bina Keluarga Lansia. Lansianya juga kita ada kegiatan yang positif. Kalau sudah terbentuk BKL, di sana juga terbentuk namanya sekolah lansia. Sekolah lansia mudah-mudahan sudah ada Pak ya, di layar sudah ada ya. Karena harapannya adalah setiap ada bina keluarga lansia, di sana ada 1 sekolah lansia. Dan sekolah lansia ini adalah langsung kepada lansia. Kita pertemuan rutin paling tidak 1 tahun 12 kali. Kalau sudah pertemuan 12 kali bisa ditempuh 6 bulan atau 12 bulan, maka berhak sekolah lansia tersebut juga diwisuda. Jadi wisudanya sekolah lansia itu bisa di tingkat sekolah lansianya bisa di tingkat kabupaten atau mungkin nanti di tingkat provinsi. Dan itu ada namanya sekolah lansia S1, ada juga S2, ada juga S3. Inilah uniknya BKKBN, sangat menghargai orang yang berprestasi, jadi mendapatkan sertifikat piagam S1. Jadi S1 itu adalah bukan strata tapi standar 1. Ada standar 1, standar 2, standar 3. Tapi kan keren S1, S2, S3. Bagi yang belum pernah wisuda itu sangat bangga sekali karena bisa cerita kepada anak cucunya. Walaupun sudah lansia ini loh, saya juga bisa wisuda menggunakan toga ya, seperti layaknya seorang mahasiswa. Dan itu saya pantau perkembangannya sangat luar biasa karena di Sulawesi Selatan sudah banyak. Bahkan kemarin kami mewisuda dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sampai Dinas PMD kerjasama dengan PKK Provinsi membuat 1 sekolah dan sudah berhasil mewisuda 1 angkatan. Ini kami insya Allah tanggal 24 Oktober ada MOU antara BKKBN dengan Ketua Tim Penggerak PKK. Harapannya nanti PKK dari provinsi, harapannya nanti masing-masing kabupaten kota akan membentuk sekolah lansia. Itu yang di provinsi kerjasama Tim Penggerak PKK dengan PMD, karena anggaran dari PKK ada di Dinas Pemerintah Desa. Itu yang selalu dikembangkan oleh BKKBN. Kenapa tadi kami kembali menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Memang basicnya sasaran kita adalah keluarga. Dengan keluarga yang berkualitas, keluarga yang meningkat, maka pembangunan itu akan segera terwujud karena berdasarkan dari keluarga. Kami juga tadi sudah banyak kegiatan, sudah dihadiri oleh Pak Kepala Dinas, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi kita juga sifatnya adalah advokasi, edukasi kepada warga masyarakat. Jadi keluarga-keluarga yang sudah ikut menjadi akseptor program KB ini kalau
akseptor tadi mempunyai keahlian, mempunyai usaha dan sebagainya, itu ada kelompok namanya UPPKA, usaha peningkatan kelompok akseptor, keluarga akseptor. Inilah supaya nanti keluarga-keluarga ini usahanya, hasilnya, ekonominya bisa meningkat dengan adanya kelompok-kelompok tersebut. Inilah Bapak Ibu salah satu tugas dari BKKBN yang ujung-ujungnya adalah akhirnya nanti harapannya stunting juga bisa turun. Kalau program KB berhasil, kemudian otomatis stunting juga bisa dikurangi dan bisa turun. Mungkin itu Pak Kadis, itu terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koper atas sambutan dan arahan. Selanjutnya saya persilahkan izin Pak kepada Pak Kadis P3A P2KB untuk membawakan materi. Pada beliau kami persilahkan. Jadi ini paparan ini hanya menggambarkan pelaksanaan program, belum memperlihatkan apa masalah yang kita hadapi yang memang memerlukan bantuan sektor. Jadi ada terima kasih, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan, dan mari kita berselawat kepada baginda Rasul. Selanjutnya ada dari pelaksanaan program yang kami lakukan, ada beberapa hal yang memang perlu dipertajam di rakor ini. Yang pertama itu masalah aktivitas atau pelaksanaan program di kampung kami. Jadi secara kelembagaan kita sudah bentuk semua desa, SK-nya sudah ada, tapi belum semua optimal, belum ada, bahkan yang belum ada programnya. Dan ini nanti kita berharap bahwa melalui fasilitasi pemerintah dalam beberapa desa, mungkin nanti kita akan para penyuluh yang kebetulan hadir pada hari ini, nanti kita akan kembangkan pelaksanaan program itu sesuai dengan petunjuk, di mana nanti kita berharap bahwa bukan cuma mengurusi program KB seperti bagaimana kita mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesertaan ber-KB atau kegiatan 8 fungsi keluarga, tapi kita juga berharap bahwa ini menjadi salah satu wadah bagi semua, menjadi rumah kita semua, termasuk 13 OPD terkait sesuai dengan yang ada impresi yang menetapkan beberapa kementerian yang akan melaksanakan tugas. Nah ini nanti programnya kita berharap bahwa ini bisa diramu sedemikian rupa sehingga di dalam perencanaan program KB itu bukan hanya berpikir tentang kegiatan kita. Yang mengisi ini biasanya hanya dua. Kalau bukan BKKBN juga kesehatan itu biasa, karena kebetulan mitra ini. Ini juga nanti jadi bukan cuma SK, tetapi nanti sudah memang ada aktivitasnya di dalamnya, dan ini nanti kita akan lakukan pembinaan ke tingkat desa, dan kita juga menginginkan bahwa ada dari teman-teman penyuluh ada informasi terkait dengan kondisi masing-masing kampung KB-nya sehingga kita bisa meramu program. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita kedepannya juga tim percepatan penurunan stunting desa bisa lebih optimal, koordinasinya lebih baik. Kemudian juga kita bagaimana memperdomani, karena ada dua sebenarnya buku besarnya ini program pengendalian stunting ini, percepatan penurunan stunting. Pertama itu yang setiap saat mengukur kita itulah prevalensi stunting yang diukur melalui beberapa hal. Ada FPBN dan itu mobile sifatnya, tiap bulan kita bisa lihat, oh di wilayah saya sekarang sudah ada perbaikan atau bahkan terjadi penambahan misalnya. Nah ini kadang-kadang kita kurang perhatikan gitu. Padahal itu menjadi tolok ukur untuk kinerja kita. Karena kalau kita lihat misalnya bertambah atau berkurang kan di situ ada upaya. Termasuk juga yang belum optimal dimanfaatkan itu keluarga yang berisiko stunting. Misalnya yang 4 tahun itu juga yang setelah diseleksi
Ya kita berharap kalau bagi mereka yang tidak punya jamban keluarga, akses air bersih, dan yang terlalu itu kita menjadi perhatian kita. Nah, yang miris dulu ini ya, mohon maaf ini ya, ketemuan saja ada salah satu desa di mana salah seorang pejabat desanya yang masuk kategori keluarga miskin ekstrim karena tidak punya jamban keluarga. Padahal itu tinggal dikomunikasikan, tidak harus masuk data, hanya dia belum membuat. Dia punya uang, punya potensi untuk melakukan itu. Nah, ini bukti bahwa kita belum memperhatikan petunjuk yang telah kita lahirkan melalui pendataan itu. Nah, kemudian yang saya juga lihat ini bina keluarga itu bina keluarga wanita, bina keluarga lansia, bina keluarga remaja, ini yang belum jalan dengan baik. Terutama ini bina keluarga balita. Andaikan bina keluarga balita itu jalan, maka perkembangan kognitifnya kita sudah bisa tahu. Tanpa artinya tidak usah dokter anak, ahli anak. Cukup kita sudah tahu melalui kegiatan-kegiatan itu karena di situ memantau tumbuh kembang kognitif anak. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan program itu berarti dia bermasalah. Nah, inilah yang nanti kalau memang perlu dirujuk, apakah dia ke psikolog atau psikiater, karena ini sangat penting. Dan andaikan ini dilakukan, maka yang menjadi tugas kita ini yang tinggal yang bagaimana perkembangan fisiknya, karena program ini jalan, ada pemantauan setiap saat, ada deteksi. Sama kalau di pertumbuhan fisiknya itu kan ada penembakan, ada pengukuran. Nah, ketika dulu itu ya sudah sampai di batas BGM bawah garis merah, itu harus ada tindakan karena bisa berbahaya. Bawah garis merah itu tiba ya berat badannya sudah di bawah garis merah, harus ada tindakan. Nah, ketika ini jalan paralel, insya Allah stunting itu bisa teratasi dengan baik. Dan yang lebih miris memang, ini saya mohon bantuannya, dan ini selalu dikeluhkan di tingkat rapat-rapat kabupaten terkait dengan masalah kehadiran di tempat-tempat pelayanan seperti di posyandu. Bagaimana kita bisa tahu tumbuh kembang anak itu ketika dia tidak ke tempat-tempat pelayanan? Nah, ini juga ibu-ibu bidan kadang-kadang mengeluh. Mungkin di sini tidak terjadi kalau di daratan ya, atau memang juga ada secara faktual. Tetapi yang banyak itu di pulau. Sehingga ini menyelipkan ini angka stunting menurut ukuran EPBGM gini. Kalau bulan ini tidak datang, maka yang dipakai adalah berat badan bulan sebelumnya. Jadi kalau dia 3 bulan tidak datang pasti stunting. Walaupun secara faktual belum tentu ini, karena pasti tumbuh. Nah, tapi tidak bisa dideteksi karena dia tidak hadir ke tempat-tempat pelayanan. Nah, ini juga sangat memerlukan peran dari Pak Desa, Pak Dusun nanti ke akar rumput, sehingga mereka datang. Karena ini besar manfaatnya bagi mereka itu melihat, memantau tumbuh kembang anak baik otaknya maupun fisiknya. Nah, kemudian inilah masalah. Kemudian nanti kita juga berharap bahwa bina keluarga ini, saya ulang lagi penegasan, bina keluarga ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah kelompok, tapi ada aktivitas di dalamnya. Yang ini Kaburu ya, desa Kaburu ada yang cukup bagus, ini bisa menjadi percontohan karena banyak juga yang berhasil. Desa Kaburu ini laporan Pak, ada kelompok lansia, dia punya kegiatan rutin, dia membuat atap dari daun kelapa dan itu dijual. Artinya apa? Bukan nilai ekonomisnya, tetapi yang perlu kita lihat bahwa orang tua itu tidak menganggur. Dia punya aktivitas sehingga dia merasa berarti, merasa bermanfaat dalam menjalani hidup ini. Nah, kalau semua desa-desa itu ada kegiatannya seperti itu, apalagi kalau ada namanya posyandu lansia ya, itu ada kegiatan olahraga bagi manula ya, olahraga lansia. Ini kan bisa membuat mereka senang, mereka bersemangat. Nah, ini saya mohon melalui kesempatan yang baik ini,
Artinya ini kita bisa menjadi titik perhatian kita di lini lapangan. Nah, salah satunya untuk bidang keluarga berencana itu didelegasikan kepada penyuluh. Nah, kalau misalnya Pak Desa tidak membantu mereka, menghadirkan masyarakat, membantu memberikan penyadaran, insya Allah akan semakin sulit ini. Makanya hari ini kesempatan emas yang baik sekali, termasuk kegiatan-kegiatan bina keluarga remaja, karena ya anak-anak kita ini juga banyak yang, karena ini kan kita satu rumah Pak, perlindungan anak banyak kasus perkawinan anak. Ya, ini juga menjadi titik perhatian. Kalau jalan ini bina keluarga remaja, apalagi ditambah dengan PIK remaja, insya Allah kita bisa eliminir. Syaratnya adalah bagaimana mereka hadir pada saat mau disuluh. Nah, ini tugas kami mohon kepada Pak Camat, Pak Desa itu memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk ikut di setiap kegiatan itu. Dan kalau memang banyak, biasanya kan banyak kegiatan yang turun ke desa, sehingga masyarakat itu tidak punya waktu untuk berusaha. Hari ini diundang misalnya dinas sosial, besoknya diundang kesehatan, besoknya lagi dunia, akhirnya habis waktunya. Makanya inilah wadah Kampung KB ini yang dijadikan sebagai tempat. Jadi ya, ya. Oh, terlalu besar ya? Oh, masuk semua atau masuk sedikit? Iya. Ya, jadi kita sangat berharap bantuan dari Bapak Ibu Kepala Desa atau Pak Camat, karena tidak ada artinya yang lainnya ketika kita tidak dibantu oleh satuan wilayah. Satuan wilayah itu kalau ada tugas lainnya, tugas yang secara struktur tidak sampai ke desa, maka itu terang namanya itu menjadi tugas kepala desa. Kalau kelembagaannya tidak sampai, makanya kita itu di satuan wilayah banyak yang kita pahami, walaupun tapi sedikit ya. Jadi secara teknis mungkin kita tidak paham, tapi banyak hal yang kita harus pahami di dalam melaksanakan tugas. Saya rasa ini di agenda yang menjadi titik perhatian, dan mudah-mudahan ini nanti kita kembangkan lagi di rapat selanjutnya untuk penajamannya, karena waktunya sangat terbatas. Ini juga kita diberi waktu oleh Pak Kepala Perwakilan juga terbatas. Dia juga sebentar lagi siap-siap, dan bahkan ini hari ada meetingnya Pak ya, sementara jalan ya. Nah, mudah-mudahan ini walaupun sedikit, jadi biar dikit-dikit, tapi yang penting kita cernai, kita manai, dan kita lakukan. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak ada ya, ini filosofi ini. Sehebat-hebat bagaimanapun kita tidak akan pernah optimal ketika tidak dibantu orang lain. Ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Adam juga tidak bisa hidup sendiri, dia butuh Hawa untuk bisa melanjutkan kehidupan ini. Sama dengan pemerintah, tanpa kehadiran satuan wilayah, tanpa kehadiran masyarakat, maka seluruh program yang akan kita gelontorkan itu ke lapangan tidak akan mungkin kita lakukan. Saya rasa demikian penyampaian saya. Maaf Pak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian tadi sampaian paparan dari Pak Kadis. Mungkin kita dari paparan tersebut masih ada mungkin yang mau kita diskusikan bersama dengan terkait dengan program-program yang perlu kita kolaborasikan, baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Mulai dari mungkin kelompok-kelompok kegiatan kita, mulai BKB, BKR, BKR, kemudian kampung KB-nya, dan juga terkait dengan TPK atau percepatan pelunas stunting di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.
Untuk itu kami akan beri kesempatan kepada peserta, barangkali bisa kita berdiskusi ya. Silakan Pak. Pak Desa Jamluya ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja Pak. Nama saya Andi Arman, saya Kepala Desa Maremare dari Kecamatan Bantu Manai. Jadi saya langsung saja terkait daripada penanganan stunting ini Pak, bukan lagi masalah kita di kabupaten, tetapi ini sudah masalah nasional. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami dituntut dari program pusat itu untuk penanganan stunting ini. Kami dapat dana transfer pusat ke desa itu yang sebagai dari dana desa itu prioritas untuk penanganan stunting dan penanganan masyarakat miskin ekstrim. Tetapi perlu juga saya sampaikan di sini Pak terkait penanganan ini. Pengalaman saya kemarin waktu kami rapat terkait penanganan stunting di Desa Maremare, saya bertemu langsung dengan yang kena stunting. Saya tanya sama orang tuanya, kebetulan hadir, itu apa yang diminum sama anak kamu? Kenapa pakai dot isinya air putih? Mana bantuan yang saya berikan? Itu susu. Katanya itu anak-anak tidak suka Pak. Jadi saya tanya siapa yang minum itu susu? Ternyata ibunya. Jadi bukan persoalan anggaran yang kita gelontorkan untuk kesadaran daripada masyarakat tersebut, tetapi perlu memang pemahaman bagi masyarakat atau ini mohon maaf orang tua. Karena berapapun kuatnya kita terkait program ini, tetapi kalau kesadaran masyarakat yang memang tidak ada, susah juga Pak terkait penanganan stunting ini. Karena kami sebenarnya di desa sudah turun langsung, sudah beberapa kali tiap tahun itu sosialisasi terkait penanganan stunting. Sekarang contoh seperti di desa saya, sudah saya anggarkan tahun ini untuk makanan tambahan anak-anak yang terkena stunting dan ibu hamil yang kurang gizi. Sudah ada di data di desa saya, barangkali sasaran itu 6 orang untuk stunting dan 1 hamil. Itu saya anggarkan sekitar 22 juta untuk kita tangani ini selama 3 bulan Pak. Selama 90 hari itu kita kasih makanan tambahan. Tetapi ya kembali lagi Pak, harus ada kesadaran daripada orang tua si anak. Karena ini mohon maaf, sekarang itu barangkali ibu-ibu yang saya singgung ya, tapi jangan kita bertengkar di sini. Sekarang itu banyak ibu-ibu lebih fokus dia di HP-nya daripada mengurus anak. Kita saja sebagai suami kadang begitu juga. Kita pulang kerja, ini bukan ibu yang hadir di sini, ini terjadi di diri saya. Kadang kita pulang kerja capek, Bu, saya mau makan, saya mau pulang makan siang. Ternyata ibu sibuk nonton. Katanya sudah ada saya siapkan di meja, tinggal kita ambil. Nah, itu satu. Kan biasa begitu Pak. Jadi terkait penanganan stunting ini sudah dari pusat, kabupaten, provinsi, bahkan kita di desa. Pusat juga sudah ya. Iya. Bayangkan Pak, ini di 2 tahun terakhir ini Pak, memang pusat itu memberikan arahan kepada kami di semua desa itu untuk penanganan stunting ini diprioritaskan. Baik itu sumber anggaran dari dana desa. Prioritas sekali Pak. Masyarakat ekstrim itu harus 20%, bahkan ada persennya lagi Pak. Harus ini dituntaskan karena ini sudah program nasional. Jadi barangkali di setiap desa ini Pak, bukan hanya di desa saya terkait penanganan stunting. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini banyak apa yang disampaikan oleh Pak Desa Arman ini sudah mewakili masalah yang dihadapi dengan yang lain.
Karena kurang apa? Kalau dari sisi program, coba bantuan pangan tunai ada. Kemudian desa juga sudah menggelontorkan. Kemudian kesehatan juga makanan tambahan ya. Ini sudah luar biasa, tapi tetap juga ada stunting. Ini berarti ada ketidaksadaran. Sehingga memang kedepannya itu advokasi atau penyuluhan itu kita bisa semakin optimalkan sehingga tumbuh kesadaran di masyarakat. Yang sebenarnya ini menjaga stunting tidak susah. Ketika 3 bulan sebelum dia menikah sudah diperiksakan 3 bulan ya, periksa apa sehat dia menjadi ibu atau tidak. Kalau tidak sehat, kalau dia memaksa harus menikah, ya tunda dulu kehamilannya. Nah, kalau dia sudah hamil, tenangkan dia secara fisiko dan berikan kebutuhan gizinya. Kan begitu. Jadi kasih tempat sehat 5 sempurna yang sekarang berubah nama macam-macam. Kalau perlu tambah susu. Tapi yang banyak minum susu itu bapak-bapaknya yang minum susu. Padahal ini seharusnya ibunya yang minum susu, tapi bapaknya yang minum susu. Rata-rata itu ada dia di warkop. Ini kesian ini. Nah, kemudian secara fisiko juga tidak dilakukan. Jadi yang saya tangkap Pak, bahwa mungkin metode penyuluhan ini yang perlu diperbaiki sehingga muncul kesadaran, karena ada banyak juga kasus Pak kita temukan ada justru di pulau, tapi saya tidak mau sebut di pulau mana, anak bidan, anak petugas kesehatan ya. Jadi ini juga bukan hanya, tapi mungkin juga memang perlu peningkatan penyuluhan. Bahkan sekarang Pak, saya laporkan, kalau kan misalnya bantuan itu bagi keluarga yang kebetulan ditemukan kurang mampu, kalau kita ke dinas sosial itu butuh waktu 1 tahun, belum tentu juga masuk. Nah, Basnas sekarang yang penting ada terindikasi memang tidak mampu, masukkan laporannya, itu akan dibantu, dan sudah banyak yang dibantu oleh Basnas. Kalau itu kebutuhannya adalah kebutuhan untuk pemenuhan gizi melalui pemberian. Tapi memang ini akar masalahnya juga memang kesadaran. Ini teman-teman penyuluh ini, saya mau maaf, atau apa sudah pernah melakukan pembinaan atau setiap saat melakukan pembinaan? Apakah pendamping keluarga yang kita bentuk itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Karena di situ masalahnya. Kalau pendamping keluarga yang sudah dibentuk itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti itu masalahnya. Nah, siapa pendamping keluarga itu? Ada ketua tim penggerak PKK desa, ada dari kesehatan, ada dari KPU. Kalau dia datangi ini mereka berikan penyuluhan, berikan pemahaman, insya Allah perlahan-lahan ya. Memang tidak, kalau saya pernah baca ini, untuk perubahan mindset itu tidak mudah. Butuh waktu. Ada kampanye memasak air minum saja itu di Amerika Serikat, di Los Minos Amerika Serikat, 3 tahun baru 4 pengikutnya. Kalau beda kalau eksak. Nah, kalau membangun begitu hitung-hitungannya selesai, anggarannya selesai, saja. Kalau perubahan mindset ini memang lambat. Ya, jadi tetapi artinya apa? Kita jangan pernah bosan untuk melakukan penyuluhan. Setiap saat melakukan pendampingan, dan kalau ditemukan memang memerlukan rujukan, dirujuk ke tempat-tempat pelayanan. Kalau misalnya terkait tumbuhan masalah kesehatan, rujuk ke puskesmas. Kalau terkait psikologi, dirujuk ke psikiater atau psikolog. Ini yang belum jalan. Mudah-mudahan ini kita bisa perbaiki. Di samping juga memang masalah operasional yang sangat terbatas kami di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi kami bersyukur dengan adanya perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, kami bisa melakukan aktivitas kenaikan tidak sangat sedikit yang bisa kami lakukan karena alokasi anggaran yang sangat terbatas. Padahal itu memang syaratnya ya pekerjaan, orang yang mau bekerja, pembiayaan dan peralatan. Kalau tidak cukup itu sudah susah. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisinya, dan alhamdulillah ya walaupun alat penggunaannya mudah-mudahan setelah kita lakukan penyuluhan yang intensif muncul kesadaran, ada terjadi
perubahan pola pikir, ada kesadaran, ada perubahan pola asuh dan lain-lain sebagainya. Karena biasanya kalau pulang dari Jawa, pada saat kita ke sana masih menggebu-gebu, sampai di Jawa sudah berubah pikiran, pulang sudah terlupakan semua apa yang kita temukan. Nah, bahkan itu di Desa Botosuku salah satu wilayahnya, jadi kan KB percontohan ya, menjadi kampung percontohan. Ada salah satu produknya itu yang udang yang itu baru dulu, kalau kita dikemas namanya terasi. Sudah ada, bahkan di harga nasi itu banyak yang pesan. Cuma stok kita yang terbatas. Sebenarnya ada walaupun sebenarnya tidak semua, banyak yang kreatif. Ada bahkan ada juga kelor, kerupuk kelor sudah ada di Selayar, cuma belum merata ke produk-produk semacam ini, belum merata ke semua desa-desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dan kita bisa terapkan di wilayah kita masing-masing. Ini saran dari Pak Camat, luar biasa. Barangkali kita biar ini kita adu saja untuk akhirnya kita mohon petunjuk pandangan dari Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke Baik, terima kasih Pak. Diberikan langsung kepada warga masyarakat yang stunting. Tadi disampaikan oleh Pak Desa bahwa di sana juga sudah dialokasikan anggaran desa untuk peran stunting, bahkan tadi kurang lebih 20 juta ya untuk peran stunting selama 3 bulan atau 90 hari. Ini sesuai dengan harapan kami dari pemerintah. Peran stunting kalau bisa sampai tuntas, paling tidak memang paling tidak 90 hari. Dan kembali lagi, walaupun dukungan anggaran barang sudah diberikan, ternyata tingkat kesadaran masyarakat, pola asuh, pola perilaku dan sebagainya ini yang perlu terus kita dorong. Untuk itu kami pesan kepada tim pendamping keluarga, termasuk para penyuluh KP kami, agar bisa mengawal. Ini sudah diketahui identitasnya, di mana tempatnya, namanya siapa, alamat sudah ada. Ini sudah betul. Jadi kalau sudah Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kelurahan sudah mendeteksi sasaran-sasaran yang terindikasi kemungkinan risiko stunting, ini sudah betul. Jadi kalau bisa nanti sudah ada ibu hamil yang sudah tertangani, mungkin berisiko stunting, mungkin anemia atau kurang gizi dan sebagainya, sudah punya datanya, sudah ada pendampingan, termasuk sudah diberikan bantuan susu untuk anak-anak. Dan kami tadi pagi di kantor BKP ada kegiatan untuk BKP dan ibu hamil yang narasumbernya adalah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar, menyampaikan juga ibu hamil diberikan bantuan gratis dari pemerintah Kabupaten Selayar untuk susu. Jadi susu untuk ibu hamil disiapkan, ya kan susu kan ya? Iya, susu formula. Untuk ibu hamil itu disiapkan. Itu pun juga bermerek. Itu bentuk kepedulian dari pemerintah daerah Kabupaten Selayar untuk menangani stunting. Pencegahan itu sudah kelihatan. Jadi ada bantuan dari pemerintah, ada juga dari desa yang menyiapkan langsung sesuatu yang bisa diterima oleh sasaran. Kemudian kami juga titip kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Desa, Pak Camat, kalau bisa warga yang berisiko stunting tadi juga diusahakan mendapatkan menjadi anggota BPJS. Jadi kalau ada kendala, ada yang perlu rujukan dan sebagainya, kalau memang ekonominya kurang atau pas-pasan, ini bisa terbantu dengan BPJS. Di sini gratis kesehatan. Alhamdulillah. Berarti semua sudah masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan kalau melihat kami mendengar secara langsung ini, insya Allah stunting di Selayar tahun 2024 nanti hasil survei stunting di Indonesia tentunya akan turun nantinya jauh lebih apa yang kita harapkan bisa tercapai. Kemudian juga kami harapkan nanti karena kolaborasi dan sebagainya, gerakan Kampus Sansu kami harapkan nanti juga bisa dioptimalkan. Karena survei kesehatan Indonesia
itu tinggi, ternyata hasil pemantauan keluarga atau balitanya Pak Posyandu itu sangat rendah sekali. Jadi gerakan Posyandu kami harapkan ini juga terus ditingkatkan. Kemudian dari Pak Camat tadi juga sudah beberapa yang dilakukan pendampingan kepada ibu hamil, kemudian juga pemberian makan tambahan kepada keluarga yang stunting, apalagi yang tidak mampu, termasuk juga ada perbaikan sanitasi, air bersih dan sebagainya. Inilah memang yang kita harapkan dari pemerintah dan ini sudah terwujud, tinggal menunggu hasil survei. Kami sampaikan juga bahwa mulai September, Oktober, November ini sedang ada dilaksanakan survei status gizi Indonesia. SSGI tahun-tahun sebelumnya sangat tertutup. Kalau tahun ini sudah terbuka. Jadi enumeratornya, kadernya yang mau mensurvei itu sekarang terbuka, bisa didampingi oleh para penyuluh KP, tim pendamping keluarga, termasuk Babin Kamtipnas itu pun juga boleh mendampingi. Jadi betul-betul akan mengukur, menimbang keluarga yang menjadi sasaran untuk di survei. Jangan sampai nanti misalkan dalam satu desa ada rencana akan survei mungkin 10, misalkan 10 orang, usahakan 10 orang ini kan bisa didatangi dan ada orangnya. Jangan sampai sasaran 10 ternyata yang didatangi hanya mungkin 6 atau 7. Ini jangan sampai nanti kalau memang belum ketemu, usahakan bisa ketemu diulang untuk datang ke rumah tersebut. Karena nanti pembaginya adalah tetap sasarannya 10. Nah nanti kalau misalkan hanya 7 orang yang didatangi, ini jangan 3 itu adalah termasuk yang statik, karena tidak terukur. Untuk itulah kami mohon pendampingan dari Bapak Ibu semuanya, dari tingkat desa, kecamatan, termasuk para penyuluh KP kami bisa membantu mendampingi kepada enumerator saat melakukan SSBI. Ini banyak pengalaman yang kemarin di-share oleh OPDKP dari Kabupaten Goa. Goa itu bisa turun SKI-nya itu sampai 11%. Itu ternyata waktu SKI itu dari Kabupaten Goa itu didampingi dari pintu ke pintu. Kalau ada yang mencurigakan salah ukur dan sebagainya itu bisa diulang. Ternyata begitu diulang, yang semula dinyatakan masuk kategori stunting itu tidak stunting, karena pengukurannya itu sangat menentukan. Selisih 1 cm dan sebagainya itu juga akan berakibat fatal kalau itu sampai mengarah menjadi anak yang berisiko stunting. Jadi kami mohon nanti para enumerator nanti didampingi oleh tim di desa masing-masing, karena sudah ada training backtrace-nya, orang sasaran desa alamat itu sudah ada. Jadi ini kami mohon terdampingi, dibantu untuk bisa mengukur yang tepat, termasuk menimbangnya, termasuk alat ukurnya, alat timbangnya ini harus juga yang akurat supaya tidak ada perbedaan antara yang diukur dengan alat yang ada itu. Mungkin itu Pak Kadis, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dukungan dari Bapak, dari Camat, dari Pak Desa yang sudah menyampaikan bukti-bukti real, menyampaikan bantuan-bantuan kepada sasaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.